Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Jack Miller menjadi yang tercepat di tes pramusim MotoGP hari ketiga. Ia berhasil mencatatkan waktu 1 menit 53,183 detik. Kemudian diikuti oleh Fabio Quartararo yang berada di posisi kedua dengan selisih waktu 0,080 detik. Di posisi ketiga diikuti Maverick Vinales dengan catatan waktu 1 menit 53,510 detik. Sedangkan Rossi hanya mampu di posisi ke-13 dengan selisih waktu 1,435 detik dari Miller. Berikut adalah hasil tes pramusim MotoGP hari ketiga. Usai beberapa waktu lalu menyindir Cal Crutchlow, kemudian yang berbuntut perang kata-kata dengan Jack Miller dan Alex Espargaro di Instagram. Hingga Andrea Iannone pun ikut-ikutan mendukung Lorenzo dengan membuat plesetan nama Crutchlow. Kini Jorge Lorenzo memberikan klarifikasinya soal perselisihannya itu. Saya membuat komentar soal Crash Crutchlow karena apa yang saya unggah di Instagram beberapa bulan lalu dan saya tiba-tiba menulis sudah kubilang. Kemudian dengan beberapa alasan dua pembalap menjawab saya. Untuk Miller mungkin apa yang terjadi di 2019 saat ia akan keluar dari Ducati. Dan Alex untuk beberapa alasan saya memilih merahasiakannya saja. Yang jelas mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan kedok membela pembalap lain untuk membalas saya. Kamu kenal saya, ketika ada yang bercanda dengan saya tak akan tinggal diam, ucap Lorenzo. Joan Mir tampaknya tak pernah berhenti berpikir untuk kembali meraih gelar, bahkan saat sedang menikmati liburan musim dingin. Ia ingin kembali meraih titel. Ia pun menegaskan jika dirinya selalu termotivasi untuk berlatih demi mencapai level terbaik. Saya sangat senang dengan pekerjaan ini. Dan saya berhasil mewujudkan salah satu mimpi terbesar. Tapi saya berharap bisa mencapai lebih banyak lagi di MotoGP. Ini membuat saya kecanduan. Ketika Anda mendapatkannya, Anda selalu ingin meraihnya lagi, ucap Joan Mir. Yamaha memamerkan livery khusus untuk merayakan 60 tahun kiprah mereka pada ajang Grand Prix MotoGP. Livery spesial pada tes pramusim MotoGP 2021 menjadi bentuk perayaan Yamaha atas pencapaian besar mereka di dunia motorsport. Yamaha memamerkan motor Yamaha YZR M1 berwarna putih garis strip merah. Diketahui motor itu direncanakan untuk turun pada tes pramusim MotoGP 2021 saja. Cal Crutchlow pun mendapatkan kehormatan untuk mengendarai motor bertema khusus itu. Saya merasa terhormat dipilih untuk mengendarai YZR M1 edisi khusus dengan livery peringatan 60 tahun. Hal ini menjadi penghormatan atas kerja keras begitu banyak dari pembalap dan personel Yamaha selama 60 tahun terakhir ini. Motornya terlihat istimewa, ucap Crutchlow. Tampaknya Cal Crutchlow tidak bisa membocorkan data milik Honda, dikarenakan menurutnya semua pabrikan memiliki DNA dan filosofi masing-masing. Meski begitu, ia ingin memberikan data penting kepada Yamaha selama tes resmi pertamanya di Qatar.
Tidak ada rahasia, saya membawa pengalaman saya sendiri. Saya tidak berpikir itu masalah bagi satu produsen untuk menyalin yang lain. Semua memiliki DNA dan filosofi masing-masing. Saya akan memberikan tanggapan dan masukan, dan tentu saja saya akan membandingkan kesan saya dengan kesan yang saya kumpulkan dari masa lalu. Tetapi itu tidak secara otomatis berarti bahwa informasi saya dapat ditransfer ke setiap motor, ucap Crutchlow. Pada penghujung tes pramusim MotoGP Qatar, Alex Rins diminta untuk menggunakan mesin Suzuki versi 2022. Tim meminta saya untuk menggunakan mesin Suzuki GSX-RR 2022 untuk menambah data mesin. Rasanya sangat berbeda dibandingkan versi 2020. Saya yakin bisa lebih bagus. Hanya saja jika sekarang masih terasa belum begitu kompetitif, ucap Alex Rins. Joan Mir tampaknya yakin Franco Morbidelli akan menjadi rivalnya yang sangat berat pada musim ini. Franco akan menjadi rival yang sangat berat, namun sulit menentukan siapa saja yang akan menjadi kandidat utama juara dunia. Karena tahun lalu persaingan sangat ketat dan tahun ini pasti akan lebih sengit lagi, ucap Joan Mir. Franco Morbidelli mengaku sangat bahagia mengetahui Yamaha memberikan update terbaru pada motor lawas miliknya. Pembaruan motor M1 2019 miliknya sudah ia jajal saat menjalani tes pramusim MotoGP 2021 di Qatar, dan Morbidelli benar-benar merasa terkejut dengan hasilnya. Saya harus berterima kasih kepada Yamaha karena mereka membawa pembaruan pada motor saya, dan itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Merupakan kejutan besar bagi saya, ucap Morbidelli. Valentino Rossi mempunyai motivasi lebih untuk mengarungi MotoGP 2021. Motivasi itu didapat karena musim ini Valentino Rossi menjalani balapan dengan tim baru. Saya tahu ini akan sulit karena ada banyak pembalap muda. Level di MotoGP sangatlah tinggi dan semua orang sangat kuat. Ini tidak akan mudah, tetapi saya akan memberikan yang terbaik. Petualangan baru ini sangat memotivasi saya. Saya berlatih keras di musim dingin. Mari kita lihat, ucap Rossi. Marc Marquez masih belum dipastikan untuk tampil pada seri pertama, namun HRC lebih berharap pada Takaki Nakagami karena ia adalah pembalap reguler. Jika dibandingkan Alex Marquez dan Pol Espargaro, ia adalah yang paling berpengalaman. Kami sangat berharap jika Takaki Nakagami akan mendapatkan feeling yang ideal seperti tahun lalu. Tahun lalu, ia mempunyai race pace yang sangat optimal untuk tampil kompetitif dan kerap bersaing untuk kemenangan. Banyak hal yang sudah ia tes dan ternyata hasilnya bagus, ucap Cecinello. Nama Marc Marquez masuk dalam daftar kontestan yang akan berlomba pada seri pembuka MotoGP 2021. Ada kemungkinan ia bisa mendapatkan izin dokter pada hari Jumat untuk kembali naik motor MotoGP di seri pembuka Qatar. Saya merasa bisa mengendarai motor lagi dalam waktu dekat, namun saya akan menjalani pemeriksaan dengan dokter pekan ini. Kami akan tahu apakah lengan saya oke, juga soal kondisi otot saya, ucap Marc Marquez.
Luca Marini dikabarkan menjadi anak emas di tim Ducati. Menurut beberapa pihak menyebutkan Ducati berusaha untuk tidak mengecewakan Luca Marini. Karena jika ia tampil buruk bisa saja proyek MotoGP VR46 akan pindah ke lain hati. Faktanya motor Marini adalah GP19 namun sudah dilengkapi dengan Ride Height Adjuster yang notabene itu perangkat terbaru dari GP20. Padahal saat itu rapat di Ducati dengan spek motornya tidak diupdate secepat itu. Ride Height Adjuster ini diaplikasikan ke motor Jack Miller di GP20. Motor dengan perangkat ini bisa naik sendiri saat di tikungan dan turun ketika trek lurus. Menurut Jack Miller, perangkat ini tak hanya membantu saat pembalap melakukan start, tetapi saat berakselerasi dan keluar dari tikungan bermanfaat. Kemudian saat tes kemarin juga banyak kru Ducati membantu di garasi Luca Marini. Muncul spekulasi Rabat dan Abraham memang sultan, namun yang ada di balik Luca Marini adalah tim milik Valentino Rossi VR46. Jelas secara bisnis balap, pemosisian pasar dan pencitraan merek lebih kuat VR46 dibandingkan Tito Rabat ataupun Karel Abraham. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.